Selamat berjumpa dengan Yan di channel Morat Marit. Halo, halo, halo. Kali ini aku akan meneruskan membicarakan tentang kamera Insta360 X3. Nah, tempo hari aku sudah bikin video tentang ini, tapi ada yang lupa. Sorry aja ya, soalnya aku ini sudah agak pikun-pikun. Dan setelah ini aku juga akan ajak kalian untuk jalan-jalan di sekitar di mana aku tinggal. Tentu saja dengan menggunakan kamera Insta360. Aku akan menjelaskan aksesori apa aja yang aku pakai di kamera ini dan caranya bagaimana. Nah, kalian bisa melihat itu. Di depan kiri itu ada bulatan dua. Nah, itu apa? Nah, itu adalah magnet yang memegang, yang mensupport selfie sticknya. Kalian nanti bisa lihat aku ambil dari belakang dengan HP aku. Nah, setelah ini kalian akan melihatnya. Kamera ini bukan main ya. Kalian tidak perlu memakai kameramen atau bagaimana. Tapi coba ini aku ini sedang membenarkan selfie sticknya. Tapi sticknya kan nggak bisa kelihatan kan? Padahal aku memegang itu. Nanti kalian akan mengerti sendiri apa yang sedang aku lakukan saat ini. Aku sedang ngencengin itu selfie-nya. Nah, ini aku lagi pegang, tapi yang aku pegang kan nggak kelihatan. Nah, itulah kehebatan kamera Insta360 ini. Nah, ada yang tanya apakah ini mahal? Ya, dibilang mahal ya mahal, dibilang enggak ya enggak. Aku beli ini dengan harga 450-an, itu combo dikasih ekstra baterai, ekstra ini dan itu. Eh, Harga iPhone 15 itu jauh lebih mahal daripada kamera ini. Nah, kalian lihat yang aku kasih lingkaran merah itu adalah magnet yang memegang, mensupport selfie sticknya Insta360. Ini foto ini aku ambil memakai Insta360, maka itu gagangnya, sticknya itu nggak kelihatan. Tapi kalau diambil, ini aku ambil dengan HP aku. Jadi kelihatan kan? Nah, itu sekarang kalian bisa tahu. Nah, ini kalau diambil dari Insta360 nggak kelihatan. Kalau kalian seneng ngevlog di dalam mobil, kalian harus mempunyai ini. Karena uh, ini bisa merekam 360 derajat, luar kerekam, yang nyopir kerekam, di dalamnya samping-samping kerekam semua ini. Dan ini semua masih banyak lagi aksesori yang bisa kalian beli. Yang pakai itu stick yang pakai ada strip kuningnya, itu panjangnya 3 meter tuh. Nah, ini aksesori dipakai di dada depan. Terus ini kalau kalian senang naik sepeda bisa taruh di pergelangan tangan kanan atas, itu bisa ditaruh di strapnya backpack di depan atau di belakang. Terus kanan bawah itu untuk di kepala. Nah, selanjutnya ini adalah stand untuk selfie sticknya agar bisa berdiri sendiri. Selanjutnya kalian harus kreatif. Coba lihat ini. Sticknya ditaruh di bawah seperti ini. Hasilnya seperti yang kalian lihat sekarang ini. Nah, itu. Nah, padahal itu sticknya hanya ditaruh di bawah, diinjek dengan kakinya. Tapi setelah diedit fotonya jadi seperti ini. Nah, kalian bisa taruhkan sticknya seperti ini, terus bisa kita jalan-jalan seperti ini bisa. Tapi aku kurang senang apa ini ya, magnetnya itu kurang kuat karena kalau kita jalan kenceng, sticknya itu kan terlalu panjang dengan getaran-getaran. Kalau tidak kenceng banget itu skrunya ya, itu bisa jatuh ke belakang atau jatuh ke depan, ke samping. Jadi menurut aku kurang kuat. Ada satu lagi nanti akan aku tunjukkan yang lebih steady, lebih kukuh, bisa kuat begitu. Nah, hari ini udaranya sangat bagus sekali. Jadi akan aku ajak jalan-jalan, tapi aku akan buka dulu tutup mobilnya.
Oke, akan aku buka tutup mobilnya, kemudian nanti kita bisa jalan-jalan lebih lebih enak karena cuaca bagus sekali. Untuk membuka apa itu atap mobilnya itu hanya pencet tombol aja buka-buka sendiri. Terus dia punya tutup itu masuk ke bagasi di belakang, terus kemudian nutup lagi seperti itu. Nah, sekarang aku akan tunjukkan kalian itu apa itu aksesori untuk mobil yang lebih steady. Nah ini kalau dibiarkan bisa jatuh sendiri seperti ini, jatuh ke samping, ke depan. Jadi kurang kuat. Aku kurang senang yang ini. Tapi kadang-kadang kalian mau juga memakai posisi yang seperti ini terus sambil nyopir. Efeknya bagus sekali itu. Tapi aku sudah bilang nggak seneng karena bahaya, kurang kuat. Kalau kita sedang nyopir, kena getaran, selfie sticknya itu bisa jatuh mensela-mensle gitu. Nah yang ini yang kuat, ini yang aku mau beli. Ada supportnya. Dengan jalan seperti ini, kameranya nggak bisa jatuh, nggak bisa naik ke atas, nggak bisa morat-marit ke kanan kiri. Nah, bisa juga kalian taruh di samping seperti ini. Jadi kameranya akan tinggal di posisi di mana kalian inginkan. Terus nyopir mobilnya jalan ya. Efeknya bagus sekali. Nah, kalian juga bisa taruh di belakang seperti ini. Efeknya sangat bagus. Dan kameranya ada supportnya, tidak bisa jatuh ke bawah atau mensela-mensle ke kanan ke kiri. Nah, ini kameranya ada di depan, di belakang seperti ini, tapi aku nggak seneng dengan aku punya itu bisa jatuh ke bawah gitu. Aku akan beli ganti yang seperti yang kalian lihat sebelumnya. Nah, yang ini kalau kita jalan dengan getaran itu kameranya bisa jatuh lurus gitu ke bawah. Jadinya tidak seperti posisi yang kita inginkan. Walaupun kadang-kadang kita sudah keraskan sekencang mungkin ya, tapi kena getaran itu masih bisa jatuh itu. Nah, kalian bisa taruh di samping juga seperti ini. Kalian akan lihat ya. Tapi supportnya, magnet yang aku punya ini, yang aku milikin ini nggak begitu bagus. Walaupun seperti ini ya, pendek seperti ini, tidak ditarik maksimum ya, hanya segitu aja. Kalau kena getaran gitu bisa selfie sticknya itu bisa mencela-mencela goyang nggak karu-karuan. Kena angin pun dia bisa ke belakang itu. Jadi ya aku kurang senang, tapi paling enggak aku sudah coba. Nah, ini bisa aku pakai kalau aku taruh di dalam mobil untuk diberdirikan itu oke. Karena apa ya, selfie sticknya semuanya kameranya ada di dalam mobil, jadi nggak bisa jatuh, jadi aman, begitulah yang aku maksud. Kalau seperti ini, kalau kita jalan kenceng ya, itu ke belakang bisa kena angin karena anginnya kenceng ya, dengan getaran itu kameranya bisa mentok ke belakang. Ini kalau kalian ambil dengan posisi seperti ini ya, asik sekali, efeknya bukan main. Nah, tapi nggak bisa jatuh, itu magnetnya itu kuat sekali. Kameranya nggak akan sampai jatuh walaupun lari cepat ya. Cuman bisa ke belakang itu, ketera angin terlalu cepat, kameranya itu bisa mentok ke belakang. Nah ini posisinya seperti ini semula, yang aku setup seperti ini ya. Tapi kalau jalan terlalu kenceng terus kena getaran, bisa mencela-mencela seperti yang kalian lihat tadi itu. Tapi nggak bisa jatuh, hanya posisinya aja yang beda. Nah itu di bawah itu ada skrunya. Kalau walaupun sudah kenceng gitu, tapi masih bisa jatuh seperti
posisi seperti ini, yang aku inginkan itu agak berdiri gitu ya. Tapi kalau terlalu kenceng bisa kena getaran ya bisa jatuh seperti ini, posisi ini. Nah, tapi magnetnya kuat itu. Cuman aja ya karena getaran ya bisa goyang, kena goyang, bisa posisinya bisa berpindah. Tapi kalau ada supportnya, magnetnya ada 3, itu lebih bagus. Nah, aku akan nyopir dengan posisi seperti itu. Posisi kamera seperti itu. Karena aku hanya mau nyopir keliling-keliling komplek aku itu sudah kuat, nggak apa-apa. Karena aku nggak ngebut kan, jadi hanya jalan-jalan di sekitar komplek aja seperti itu aman lah gitu. Nah, kalau seperti ini kita tarik panjang itu selfie stick-nya bahaya itu, bahaya. Karena apa ya, nanti kalau ada apa itu mobil lewat juga jadi bisa jatuh. Nah, coba lihat kalau seperti ini masih masih oke kalau kita nggak jalan terlalu cepat. Oke, sekarang aku akan ajak kalian muter-muter ya, sambil aku ngobrol sana sini. Nah ini, aku sudah mulai nyopir, terus kita mau jalan, aku ajak kalian muter-muter ke daerah tempat aku tinggal ini. Saat ini sedang mendung, jadi agak bagus untuk ambil video. Nggak ada bayang-bayang, nggak ada sinar matahari, atau silo, kameranya silo kena sinar matahari, nggak ada. Jadi pas ini untuk jalan-jalan, ngambil video aman. Nah, inilah sekitar di mana aku tinggal. Aku taruhkan kamera di agak ke belakang, jadi kelihatan semua kan. Coba lihat dia punya itu lebar sekali, wide angle-nya itu sangat lebar, jadi bisa banyak yang kerekam. Tidak seperti kamera apa ya HP gitu, dia punya angle-nya lebih sempit daripada ini. Nah ini cukup cukup lumayan lah. Nah sekarang kalian bisa lihat pohon-pohon itu nggak ada daunnya kan karena daunnya sudah rontok. Rontoknya kemana ya ke tanah kan, tapi kok bersih karena sudah sudah disapu itu waktu baru bulan bulan apa? Bulan November, Desember yang lalu itu banyak ranting-ranting yang daun-daun yang berjatuhan terus disedot semua bersih sekarang. Nah, sekarang ini sudah mulai bersemi. Nah, coba lihat ini. Nah, ngomong apa lagi ya? Kamera ini menurut aku tidak mahal. Aku beli, kalau kalian mau beli kameranya saja, itu kira-kira harganya 350. Mungkin sekarang sudah turun ya. Waktu aku beli bulan September tahun lalu, itu sekitar 350. Karena aku beli paket, dikasih pengaman lensa, kayak kantongan kecil gitu, terus dikasih ekstra baterai, dikasih selfie stick-nya, jadi semuanya kena 450-an gitu. Nah 450 nggak begitu mahal ya. iPhone 15 saja berapa? Yang paling murah 800 US dollar. Jadi ya dibilang mahal ya mahal, dibilang enggak ya enggak, ya terserah. Ini bukan keharusan kalau kalian mau jadi vlogger atau YouTuber. Ini bukan satu keharusan. Kalian bisa pakai kamera HP aja sudah cukup kalau mau jadi YouTuber. Yang penting itu bukan kameranya sebetulnya. Yang penting itu ya yang ngambil, yang orangnya itu yang ngambil video itu yang penting dia bisa ngambilnya dengan steady atau enggak. Lah ini walaupun goyang-goyang enggak apa-apa karena kamera ini bagus sekali, dia mempunyai gimbalnya, built-in gimbal di dalam. Jadi agak goyang begitu dia mempunyai stabilizer sendiri, bisa membuat
videonya tuh smooth gitu. Jadi nggak goyang-goyang bikin kepala pusing gitu. Nah, tapi sebetulnya kalau mau jadi YouTuber itu yang penting yang mengambil, yang kreatornya itu yang terpenting, dia bisa ngambil video ke tempat-tempat yang bagus atau enggak, terus kemudian dia mempunyai bahan cerita atau enggak, dia bisa ngoceh atau enggak. Lah kalau aku punya lambe turah, jadi yang ngomong ya iso lah. Tapi suwe-suwe ya muter-muter karepe dhewe, cangkem sampai lambe gringgingen. Nah, sekarang iki mau ate ngomong apa maneh ya? Nah, soal itu tadi, mateni setan. Aku ketawa sendiri. Tadi pagi aku bikin video tentang istri aku yang ngajak mateni setan. Itu ceritanya lucu. Semalam aku nonton nonton videonya ini ada Mbak satu yang bikin video. Jarine dia ngeladeni suami eh, lagi tugas ngeladeni suami, melayani suami gitu. Itu judulnya. Wah, itu menarik, aku punya perhatian. Di kepala aku, otak aku sudah ting 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 ting, loncengnya bunyi begitu. Terus aku lihat, aku klik, apaan ini videonya ya? Aku ingin tahu aja, penasaran. Terus aku lihat videonya, judulnya segitu serius ya. Tahu nggak videonya tentang apa? Dia makan bakso. Jadi, ya kreatornya pinter sekali ya, dia mengambil perhatian orang dengan membuat satu, thumbnail dengan judul yang aduhai kan. Terus aku lihat lagi satu lagi video yang lucu, ini cerita tentang, seorang, kiai yang kawin, istrinya 30 tahun lebih muda dari dia. Jadi ceritanya lucu, ya seorang ustadz kiai, ceritanya lucu tapi bahasanya yang aku senang tidak memakai bahasa-bahasa yang terlalu seksi ya. Dia bilang memakai terminologi itu, um, dia ngajak istrinya gepuan ya, tapi dia bilang, uh, istilahnya dia bilang mateni setan. Malam Jumatan mateni setan dhisik. Nah, maka itu aku, sudah melihat 2 video itu aku pikir bukan main ya, orang-orang ini sangat kreatif sekali, cara berpikirnya itu lucu, mempunyai ide-ide yang sangat lucu seperti itu. Kayak kiainya itu mau, "Yuk mateni setan dhisik, Dek." Terus yang satu lagi dia lagi ngelayani suaminya katanya, nggak taunya makan bakso. Oh well. Terus aku coba, oke, coba aku mau bikin video, kebetulan aku mau, makan pagi dengan istri, dia males masak gitu ya. Terus tak kasih judul seperti itu, aku kasih judul aja, dioyak-oyak ambek bojo, isuk-isuk jam 8 wis dioyak-oyak, eee, ngajak mateni setan. Aku kasih judul begitu akhirnya, ya banyak yang nonton mempunyai satu imajinasi yang sangat liar sekali dan lucu ya. Padahal, itu hanya perkataan aja ya, membuat orang penasaran. Nah itulah, kalau kalau kalian mau menjadi YouTube, kreator, jadi kalian itu harus memilih satu thumbnail yang menarik, kasih judul yang gila-gilaan gitu. Ya nyerempet-nyerempet sedikit nggak apa-apa lah ya, mmm, tapi ya jangan, apa ya, yang lucu-lucu lah. Kalian mau pergi dengan, istri atau dengan suami mau makan pagi gitu, ya kasih aja judul suaminya ngajak ngajak main mateni setan di nanti kan ditonton orang. Oh boy, gila-gilaan seperti itu ya, itu harus ya, thumbnail itu penting sekali loh. Kalau kalian bikin thumbnail yang bagus, nanti
orang bikin penasaran, ngeklik kalian punya, video. Tapi kalau kal thumbnail-nya jelek, terus, judulnya membosankan, ya nggak payu nanti. Betul-betul itu thumbnail itu sangat penting, seperti aja apa itu, thumbnail itu seperti iklan. Iya iya, seperti iklan. Jadi kalau iklannya menarik, pasti laris gitulah, kira-kira seperti itu. Coba aja sendiri bikin satu, thumbnail yang menarik gitu. Nanti kan banyak yang nonton, banyak orang yang, penasaran karena, kalian tahu nggak di luaran situ banyak nyawa, banyak roh-roh yang penasaran, yang pada gentayangan di YouTube. Banyak roh-roh, gentayangan yang penasaran, di YouTube itu. Banyak, coba aja. Kalau kalian bisa nangkep, mateni setan dengan nangkep tuyul-tuyul di YouTube, ya laris sampean. Siapa tahu nanti, video sampean bisa laris, jadi viral gitu. Nah, ini di area yang baru, di rumah-rumah yang baru. Kalian tahu ini dibangun kira-kira 100 rumah ya. Dalam waktu 1 tahunan jadi semua 100 rumah. Jadi rumah itu belum selesai dibangun sudah dibeli orang. Sudah dibeli orang. Apa orang gendeng. Nah, itu sewaktu Covid. Tahun terakhir sewaktu Covid, tahun 23, dibangun, pertengahan 22, terus 23 habis. Nah, terus orang bilang, Covid lagi payah, susah semua, banyak yang mengeluh, ekonomi slowdown atau, banyak orang yang sambatan gini gitu. Tapi akhirnya jual rumah gini kok pada laris kayak jualan kacang aja aku lihat. Nah, itu apa artinya? Artinya begini, orang itu selalu komplain, wah sepi gini, wah rugi, apalagi orang jualan di pasar itu paling itu penipu sekali itu. Orang jualan bukan yang di pasar aja ya. Pokoknya orang jualan itu pasti pinter pinter bohong. Eh, Pasti sudah untungnya sudah cukup, tapi masih raine itu merecing kabeh kayak meringis gitu ya. Ngomong, wah aku rugi gak duwe bati gitu. Padahal batine lumayan. Ya, nah kembali lagi ke COVID. Ke COVID ya begitu. Orang bilang rugi-rugi, sepi semuanya itu pada mengeluh semua kan. Kalian tahu sendiri kan. Nah, itu apa artinya? Kalian tahu, duit itu orang ngerik, gitu. Nah, uang itu tidak sama dengan jangkrik. Kalian tahu perbedaannya antara uang dengan jangkrik kan? Jangkrik apa bahasa Indonesianya? Jangkrik wis mbuh sak karepmu. Apa jangkrik duit itu tidak sama dengan jangkrik atau ora podo ambek gareng. Sampean ro gareng ta? Gareng tahu yang derngiing gareng yang miber kan mbah apa ya jangkrik aja lah. Semua orang kan tahu jangkrik. Lah jangkrik itu kan ngerik, membuat suara krik 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 kalau malam nyaring sekali kan. Kalau duit nggak ngerik, duit itu meneng, cep glagep, uang nggak ada bunyinya. Simpen dilebokno nang kantong, slep gitu nggak ketok, nggak kelihatan. 50 juta, 100 juta itu tua kayak nonang kantong no wis malang kerik, petentang-petenteng. Wis gagah punya 100 juta ya. Atau 100 ribu atau 1 juta, 5 juta, 20 juta lebokne nang kantong slep gitu ya. Wah, gagah tenan ya. Wani petentang-petenteng, jawil-jawil cewek, wani wis. Ngawur. Ya uang itu bikin duit ku nggarakno menungso dadi mekitik. Ro ta mekitik. Uang itu bisa, wah dia punya energi, powernya itu bukan main loh.
Coba kalian masukkan 500 juta nih kantong sampean di kantong atau di tas kecil sampean itu punya 500 juta gitu. Wah, pasti petentang-petenteng. Semua cewek-cewek didulit-dulit. Kelakuannya, Pak. Itu saya tidak nuduh orang ya, itu mungkin saya sendiri. Coba aja. Petentang-petentang ya gak apa-apa, Rek. Asal duwe duit. Ora duwe duit ya kebangetan. Ojo petentang-petentang. Nah. Tapi biasanya petentang ya sing duwe duit. Dicopet ya. Jadi wong sing malang krik petentang-petentang itu ikunan digarong ae. Pasti ana duit. Ya ini sudah wis lambeku wis kering, wis geringgingen mau tak ngombe sik. Ini sudah mau habis juga. Wis sampai entek kira-kira ya 5 menit lagi. Nah, nanti aku akan tunjukkan kalian itu foto simpenan saya dari apa ya? Waktu musim gugur yang lalu, aku jalan-jalan di satu tempat, bukan main ini satu pohon ini warnanya. Wis sedan tenan. Nanti saya tunjukkan dengan kalian. Terus ngomong apa mana ya? Sediluk mana ya wis atentek. Ya hidup itu piye ya. Kadang-kadang saya itu ngomong-ngomong gremeng karepe dhewe ambek diriku dhewe. Dengan diri saya sendiri kadang semacam conversation apa ya tanya jawab ngomong jagongan ambek dengan diri aku sendiri. Bukan main kan. Nah, ya kadang-kadang gitu. Banyak sekali pertanyaan yang tanya jawab dengan diri sendiri itu enak. Apa ya? Bisa ngaji rasa atau ngaji suwung gitu. Ya, enak. Nanti aku bikin video lagi tentang itu ya. Ngaji suwung, ngaji rasa gitu. Ya, kadang-kadang gimana ya? Mau ngaji suwung, ngaji rasa sulit banget. Contohnya itu kita ambil aja contoh seperti bumi, tanah yang kita injek-injek setiap hari ini. Kita harus seperti itu, seperti tanah yang kita injek-injek setiap hari, kita pacul, kita uyui, kita kencingi tanah itu, kita kencing di tanah, kita berain semua sudahlah pokoknya dihidoni sampai entek ngamek, tapi tanah itu tidak dendam dengan kita, malahan membalas kita dengan kebaikan. Kita diberi ditanami apa itu sayur-sayuran tumbuh untuk kita makan, bukan main. Nah, kita itu harus bisa seperti tanah itu. Nah, itulah yang kadang aku ingin belajar apa itu ngaji rasa atau ngaji suwung. Ya itu aku pikir ngambilnya tuh seperti tanah itu contohnya. Kalau bisa gitu kita seperti tanah bukan main ya, bisa enggak ya. Nah kalau isik petentang-petenteng ngono ya wis kayak apa iki. Aku sudah masuk parkir ke garasi tapi lupa nutup atapnya iku. Gendeng ya. Ginilah aku kadang-kadang tuh wis jadi pikun apa piye. Lupa nutup. Sebetulnya ditutup dhisik tapi lali ya apa maneh ya. Tuwek kaya wong cilik maneh. Ngomong-ngomong gremeng karepe dhewe. Ya, seneng kalau aku apa ya, damai dengan diri sendiri. Kabeh orang tuh mau seneng, mau bahagia itu ya apa, tapi nggak bahagia itu ya. Punya duit akeh itu isik gremeng ae, masih komplain terus saja. Nah, maka itulah bahagia itu kalau datangnya dari diri kita, dari dalam diri kita ya. Kita dalam kondisi apapun itu kita bisa selalu bahagia, senang terus gitu. Nanti aku kasih contoh video, nanti aku itu kan taruhkan di sini. Aku melihat ada bapak-bapak satu, waduh keringetan itu bapak lagi becak kesel, panas-panas.
eee, dia tuh minum banyu tok gitu, tapi rasanya seger tenan. Itu, padahal kita minum es dawet, es degan itu misik komplain cangkeme nyinyir terus ya. Lihat Bapak ini minum, itu air aja sudah senang. Nah, aku lihat lagi ya orang kerja di itu kuli bangunan, dia tuh waktu jam makan, makan supermie gitu, lahap sekali aku lihat, bukan main. Jadi bukan duit yang kadang bikin seneng. Nah ini dia pohon yang aku bilang tadi itu, ini aku ambil waktu musim gugur yang baru lalu. Nah ini biasanya musim gugur itu daun-daun itu berubah warna dari hijau jadi kuning terus merah tergantung daun pohonnya pohon apa gitu ya. Nah, ini coba lihat, bukan main, aku ambil, warnanya bukan main sekali. Nah, begitulah kadang-kadang, kebahagiaan dulu aku kepengen punya sepeda aja nggak punya. Akhirnya bisa beli sepeda, sudah punya sepeda jangki, wah gagah ya. Tapi berapa bulan sudah bosan lagi, pengen punya sepeda motor, gak duwe sepeda motor, akhirnya bisa kebeli sepeda motor, tapi ya bosan maneh. Kepengen punya mobil. Terus akhirnya sudah beli mobil, bosen maneh, mau minta BMW, mau minta Mercy, mau minta Ferrari. Yes, gak ono entek-enteke. Jadi ya kebahagiaan tuh kalau datangnya dari dalam diri kita, kita bisa dalam masih sorone kayak apa tapi masih bisa tersenyum, seneng ngono, rasanya adem kalau datangnya dari dalam ya. Tapi kebanyakan orang nggak bisa berdamai dengan diri sendiri, akhirnya hidupnya ya morat-marit, komplain sana, komplain sini, nggerutu terus, wis dikei rejeki duwe akeh ngono isik cangkeme iku isik ngenyel terus. Nah, oke. Nah, ini aku wis ngenyel terus, wis gak ero ngomong apa maneh iki. Wis sudah mau habis, aku mau akhiri aja sampai di sini. Suwun 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 sampean wis ngrungokno sampai mentok-tok. Terima kasih sudah nonton video ini dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Adios, my friend.